Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggotanya yaitu saya sendiri Intan Pratama Media Sari dan teman-teman saya yaitu Abimanyu Narendra Berlian Amiruddin, Faris Alfarizi, Muhammad Rizky Alfarezi Nasiub, dan Stephen Evelson. Nah, pada video kali ini kami akan menampilkan hasil live coding dengan studi kasus yaitu sistem antrian bengkel motor. Nah, aplikasi ini dibuat untuk mengelola proses antrian motor dengan konsep Vivo first in first out, dan kami akan menjelaskan kode program tersebut dan tentunya mendemokan cara kerja dari aplikasi yang telah dibuat. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Faris. Membuat video untuk menjelaskan barisan kode awal yang kita gunakan untuk membangun sistem antrian bengkel motor menggunakan Python dan pustaka GUI Tinker. Pertama-tama di sini kita akan membuat barisan pertama, yaitu import ASICA. Di sini untuk membuat UI, dan barisan keduanya. Nah, di sini barisan pertamanya kelihatan error, salah nih, ASICA. Ini juga salah. Nah, di barisan kedua tuh kita akan membuat from ikan import box. Nah, di sini untuk menjelaskan, untuk menampilkan notifikasi pop-up nanti. Nah, untuk barisan ketiga tuh kita akan membuat dot tk. Ini untuk menganalisasi atau membuat jendela utama aplikasi kita. Dan untuk barisan keempat, dot title item. Di sini kita akan ngasih judul programan kita, sistem antrian bengkel. Motor. Nah, di sini kita akan di baris kelima kita akan membuat root geometri. Nah, untuk mengatur ukuran lebar jendela sebesar 600 pixel dan tingginya 500 pixel. Nah, berarti kita di sini akan memasukkan 600 kali 600 kali 500.
Untuk barisan ke-7, di sini kita akan membuat kapasitas per pit. Kapasitas per pit dengan 2. Ini adalah batasan maksimal, jadi satu pit hanya bisa menampung 2 sekaligus motor. Dan barisan ke-8, di sini kita akan membuat nomor tiket terakhir. Nah, nomor tiket terakhir dengan 0. Di sini kita akan menjelaskan sebagai hitungan. Di kode barisan 8 ini sebagai hitungan awal untuk membuat nomor antrian otomatis yang dimulai dari 0 di barisan ke 10. Di sini kita akan membuat di barisan 10 adalah data antrian. Data antrian. Nah, di sini kita membuat struktur data utama berbentuk dictionary bernama data antrian untuk menyimpan posisi semua motor. Nah, di sini kita akan membuat pit 1 Di sini kita membuat 3 pit dan ruangan tunggu. Di sini kita masih membuat. Maaf sebelumnya. Ini ruang tunggu. Nah, di sini kita akan menjelaskan di barisan 11, 12, 13. Di situ kan pit 1 sampai pit 3 untuk menggunakan tipe data list kosong untuk menampung motor yang sedang diservis mekanik.
Dan di barisan 14, di ruang tunggu tuh, yang di terakhir, ruang tunggu juga berupa list kosong untuk menampung motor pelanggan jika ketiga pit di atas sudah penuh. Nah, di sini akan dijelaskan lagi untuk teman saya, akan dilanjutkan lagi untuk teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfarzi Nasiub dengan NIM 1062549. Nah, di sini saya akan melanjutkan kode dari teman saya sebelumnya, yaitu Faris, yang dimana tentang studi kasus yaitu sistem antrian bengkel motor. Nah, yang kode saya buat ini yaitu update layar UI, yang dimana kalau user ingin menambahkan antrian baru, maka otomatis akan terupdate pada tiap per pit. Nah, dimana kapasitas per pitnya yaitu 2. Nah, langsung saja yaitu kita buat yaitu function dev update UI. Nah, di pertama yaitu untuk update pit pertama, yaitu untuk update label pit pertama itu teks dengan pit 1 dengan pit 1. Nah, di sana kita kasih enter pada label pit 1, teks pit 1 ditambah slash n. Nah, pada teks pit 1 kita masukkan datanya yang kita pada user, nambah data antrian baru, join pada data antrian dengan array pada pit 1. Nah, selanjutnya kita buat label pit 1, kita konfigurkan dengan teks pada tag pit 1. Nah, untuk selanjutnya sama ya, untuk update pit 1, pit 2 dan pit 3 nya kita copy saja. Nah, di sini kita ganti untuk pit 2. Nah, dimasukkan pada data antrian pada pit 2. Nah, labelnya kita ganti dengan pit 2, config text pada pit 2. Nah, untuk selanjutnya pada pit 3 sama ya, pit 3 label pit 3 pada teks pit 3. Nah, selanjutnya sudah ada 3 pit. Selanjutnya untuk teks ruang tunggu, dimana ruang tunggu ini misalkan semua kapasitas per pitnya sudah penuh, maka akan dimasukkan pada label ruang tunggu, teks ruang tunggu. Sama ya, kita kasih enter.
Terus kita masukkan datanya, masukkan pada data antrian dengan array ruang tunggu. Selanjutnya kita buat label pada ruang label tunggu, kita config text tunggu. Sekian dari video saya. Mohon maaf ada yang salah kata, saya mohon ampun. Nah, selanjutnya kode selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya Abimanyu dan saya akan melanjutkan program yang sudah dibuat oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya bertugas untuk bertugas untuk menambahkan logik nambah nomor antrian. Jadi setiap kali ada motor yang masuk, dicek, dikasih nomor antrian, dicek kondisinya. Kalau misalkan di pit 1, pit 2 udah, pit 3 udah penuh, maka akan dilanjutkan ke ruang tunggu. Oke, pertama-tama kita buat dulu function untuk tambah antrian. Lalu nantinya kita ambil global variable ya, yang itu adalah nomor tiket terakhir. Nah, nantinya nomor tiket terakhir ini tiket terakhir, setiap kali ada orang yang baru masuk nantinya bakal ditambah 1 tiap kali nomor tiketnya di generate gitu. Nanti tiket baru ini akan nambahin nambahin string motor. Nantinya di dalamnya ada kode yang udah dibikin tadi, yaitu nomor tiket terakhir tadi. Nomor tiket terakhir. Oke. Nanti dicek kondisinya di setiap pitnya. Misalkan ada data antrian kan, itu kan data antrian ada pit 1, pit 2, pit 3 sampai ruang tunggu. Nanti dicek tuh data antriannya. Data antrian yang ada di pit 1 ya. Pit 1 itu dicek apakah lebih dari kapasitas ya. Kapasitasnya kan ada 2 tuh, kapasitas per pit ya. Kapasitas per pit. Nah, kalau iya, nantinya data antrian ini ya dimasukin ke dalam pit 1. Akan tetapi ya append nanti ditambahkan ke tiket baru. Ini hampir sama dengan if line juga sih. Jadi di sini kita tambahin sorry. elif len data antrian yang ada di pit. Tadi udah saya copy ya, sorry. Ini ganti aja ke elif ya. Kondisi kedua, elif len data antrian pit 2
apakah dia lebih besar dari kapasitas. Kalau enggak, kita masukin ini juga sama. Elif data antrian ketiga. Oke, kondisi ketiganya nanti itu adalah else, yang dimana misalkan data antriannya udah penuh semua nih di tiap bit, jadi nanti bakal dialihkan ke ruang tunggu. Nantinya ditambahin tuh append chart tiket baru. Oke, lalu kita panggil fungsi update UI yang sudah dibuat oleh teman saya sebelumnya. Oke, update UI udah kepanggil, data antrian fitnya. Oke, nah gini aja. Jadi untuk fungsi nambah nomor antrian, nambah antrian di tiap fitnya dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya akan melanjutkan kode dari teman saya yaitu Abimanyu. Nah, di sini kami membuat program sistem antrian servis motor. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Steven Evelson. Langsung saja kita ke kodenya. Di sini kita buat fungsi selesai servis. Nah, terus parameternya nama pit. Nah, pit ini misalkan pit 1, pit 2, pit 3 gitu. Nah, fungsi parameter ini digunakan untuk menentukan pit mana yang mekaniknya itu sudah selesai tugasnya gitu. Oke, terus di bawahnya kita buat sebuah kondisi, teman-teman. Kemudian kita ambil panjang datanya dari variabel data antrian. Dan parameter yang kita buat tadi, nama pit, 0. Nah, jika jumlah motor di pit tersebut, misalkan di pit 1 gitu, 0 alias kosong teman-temannya, maka nanti kita akan buat tampilan pop-up menggunakan misalnya box show info. Oke, terus string nama pitnya misalkan pit 1 gitu, info pit 1 sedang kosong. Oke, terus kita hentikan fungsinya, akan return. Oke, terus di bawahnya kita ambil variabel data antrian, nama pitnya 0. Oke, nah fungsi pop ini digunakan untuk menghapus gitu atau mengeluarkan elemen pertama atau indeks ke 0 dari dalam pit yang bersangkutan gitu. Nah, ini tuh menjadi pertanda bahwa motor yang sedang diservis di pit, misalkan pit 1 gitu, sudah selesai gitu, sudah keluar dari bengkel. Oke. Terus di bawahnya kita buat lagi sebuah kondisi, teman-teman ya. Dan jika data antrian ruang tunggu lebih besar dari 0,
Nah, ini setelah pit yang kita kosongkan tadi, karena motor sebelumnya sudah selesai, maka program itu akan mengecek di ruang tunggunya. Misalkan di ruang tunggunya, ini kan kita buat lebih dari nol gitu. Jadi misalkan jika ada motor di ruang tunggu gitu yang mengantri, maka di bawahnya kita buat variabel motor selanjutnya. Antrian tunggu enam. Nah, di sini jika ruang tunggunya itu tidak kosong, kita ambil motor yang berada di antrian paling depan gitu, indeks ke 0. Kita ambil indeks ke 0 menggunakan pop ini ya teman-teman, menggunakan pop. Nah, terus motor tersebut dikeluarkan dari list tunggunya, ruang tunggu ini, dan datanya itu disimpan ke variabel motor selanjutnya ini yang kita buat tadi, disimpan sementara ke variabel motor selanjutnya. Oke, terus di bawahnya kita ambil variabel data antrian, nama pitnya motor selanjutnya. Nah, motor yang tadi diambil dari ruang tunggu motor selanjutnya, variabel motor selanjutnya ini, nah nanti dimasukkan ke dalam pit baru, ya pit baru yang kosong gitu menggunakan fungsi append ini. Jadi sekarang pit tersebut misalkan pit 20 kan, nah jadi pit 2 ini sudah terisi kembali dengan motor baru gitu yang harus diperbaiki. Oke, terus kitanya kita panggil fungsi update UI. Nah, ini fungsinya untuk memanggil fungsi update UI untuk memperbarui tampilan UI-nya nanti aplikasi. Oke, mungkin sekian penjelasan kode dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Intan. Terima kasih. Pada bagian ini, saya akan membuat tampilan antarmuka atau GUI, Graphical User Interface, menggunakan library Tkinter untuk sistem antrian bengkel motor. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Intan Pratama Mediasari dengan NPM 1062539. Sini saya akan melanjutkan codingan yang telah dilakukan oleh teman-teman saya yang di atas tadi. Teman-teman saya yaitu Faris, Rizky, Abi, serta Stevin. Nah, pertama saya akan membuat frame atas, di mana frame atas ini berfungsi sebagai header aplikasi dengan warna yang akan kita gunakan yaitu nantinya steel blue. Jadi frame underscore atas sama dengan tk.frame dalam kurung root. Background yang akan kita gunakan yaitu tadi steel blue. PETY sama dengan 15. PETY ini yaitu memberi jarak ruang kosong secara vertikal sebesar 15 pixel. Lalu di bawahnya frame underscore atas dot tag.
dalam kurung fill sama dengan kutip X tanda kutip tutup kurung. Nah, frame ini ditampilkan menggunakan metode pack dengan opsi fill sama dengan X agar memenuhi lebar jendela. Lalu saya akan membuat label judul yang dimana menampilkan teks sistem antrian bengkel motor. Kita membuat label underscore judul sama dengan tk.label dalam kurung frame underscore atas teks sistem antrian bengkel motor dengan fontnya yaitu Sego UI dengan ukuran font kita gunakan 16 dengan gaya bold. Lalu FG ini adalah warna teksnya. Kita menggunakan warna putih. Lalu backgroundnya kita samakan dengan header, yaitu warna steel blue. Nah, lalu kita menampilkan label dengan jarak atas dan bawah sebesar 10 pixel. Kita ketik label underscore judul dot pack dalam kurung pad Y sama dengan 10. Setelah itu saya akan membuat frame tengah. Pad Y sama dengan 20. Pad Y ini memberi jarak vertikal sebesar 20 pixel. Nah, frame tengah ini digunakan sebagai wadah untuk menampilkan 3 bit service. Lalu di bawah ini kita akan menampilkan frame pada jendela. Jadi frame underscore tengah dot pack dalam kurung. Kemudian saya akan membuat kotak service untuk area pit 1. Jadi frame underscore pit 1 sama dengan tk.frame dalam kurung frame tengah. Kita menggunakan background berwarna putih. Dengan warna garis tepi frame yaitu light steel blue. Jadi light background light steel blue. Lalu ketebalan garis kita menggunakan 2. Light thickness kita 2. Pad X sama dengan 10, pad Y juga 10. Pad X ini jarak atas bawah di dalam frame, dan juga pad Y ini jarak kiri kanan di dalam frame. Di bawahnya frame underscore pit 1.grid dalam kurung row 0, column 0,
pet X 15, pet Y 10. Nah, di dalamnya terdapat label yang nantinya menampilkan status bit yang awalnya bertuliskan kosong. Jadi kita membuat label underscore bit 1 sama dengan tk.label dalam kurung frame underscore bit 1 teks teks ini menampilkan tulisan bit 1 dan status, yaitu statusnya kosong. Jadi kita tulis bit 1 dalam kurung kosong n. Dengan fontnya kita gunakan Arial. Ukuran fontnya 11 dengan tipe gaya bold. Sebentar. Lebarnya 12, tingginya 5, dengan background berwarna putih, serta warna teksnya yaitu berwarna abu-abu gelap. Anchor center. Anchor ini yaitu posisi teks berada di tengah. Lalu menampilkan label di dalam frame bit. Label underscore bit 1 dot tag dalam kurung. Nah, selanjutnya saya akan membuat frame, bukan frame, maaf. Selanjutnya saya akan membuat button. Nah, di bawah label ini terdapat tombol selesai service. Ketika tombol ditekan, dia programnya akan menjalankan fungsi selesai service dengan parameter bit 1 untuk menandai bahwa service pada bit 1 telah selesai. Jadi kita buat button underscore selesai underscore 1 sama dengan tk.button dalam kurung frame underscore bit 1 teks selesai service, di mana fontnya kita menggunakan font Arial dengan ukuran font 10 serta gaya teksnya yaitu bold. Backgroundnya kita menggunakan sea green. Font teksnya berwarna
putih. Lalu BD sama dengan 0. BD ini untuk menghilangkan garis tepinya. Pad X sama dengan 10. Pad Y sama dengan 5. Aktif background, kita gunakan dark green. Aktif background ini untuk warna tombol saat ditekan dia akan berubah menjadi berwarna dark green. Lalu aktif foreground white. Aktif foreground ini untuk warna teks saat tombol aktif. Lalu comment. Nah, comment ini untuk menentukan fungsi yang dijalankan ketika tombol diklik. Lalu lambda selesai underscore service dalam kurung pit underscore 1 tutup kurung. Ini ya, lambda ini mengirim parameter pit 1 ke fungsi selesai service ketika tombol ditekan. Lalu menampilkan tombol dan membuat ukuran memenuhi lebar frame secara horizontal. Jadi button selesai underscore 1 dot pack dalam kurung fill sama dengan X dengan pad Y sama dengan 5. Nah, proses yang sama juga kita lakukan untuk pit 2 dan pit 3. Masing-masing pit memiliki label status dan tombol selesai service yang akan memanggil fungsi sesuai pit yang dipilih. Jadi, yang kita buat untuk pit 1 ini kita salin aja, nanti kita ganti menjadi pit 2 atau pit 3. Kita salin aja ya dari frame ini pit 1 sampai button selesai. Nah, ini frame underscore pit 1 kita ganti menjadi frame underscore pit 2. Ini juga di tengah. Untuk labelnya juga pit 2. Ini kita ganti ke 2. Nah, untuk kolomnya kita ganti ke 1. Ini pit 1-nya kita ganti pit 2 menjadi pit 2. Ini parameternya kita ganti menjadi 2. Underscore 2. Lalu kita salin lakukan juga pada pit ketiga. Ini kita ubah aja menjadi pit 3. Ini pit 3 juga. Lalu kolomnya kita ubah menjadi 2. Label pitnya juga kita ubah menjadi 3. Buttonnya juga menjadi 3. Nah, untuk teksnya kita ubah menjadi pit 3. Kita ubah ini parameternya menjadi pit 3. Nah, selanjutnya saya akan membuat frame bawah.
pad Y sama dengan 10. Nah, pad Y ini digunakan untuk memberi jarak atas bawah sebesar 10 pixel. Lalu di bawahnya kita frame underscore bawah dot text menampilkan frame bawah dengan memenuhi lebar jendela. Kita gunakan fill X dengan pad X sama dengan 25. Pad X ini memberi jarak kanan kiri sebesar 25 pixel. Nah, di dalamnya terdapat frame tunggu nih teman-teman. Kita buat frame underscore tunggu sama dengan tk.frame dalam kurung frame underscore bawah. Backgroundnya berwarna lavender. Garis tepinya highlight background berwarna light blue. Lalu ketebalan garisnya white thickness kita kasih 1. Pad Y jarak atas bawah di dalam frame kita kasih 10. Lalu di bawahnya menampilkan ruang tunggu dengan memenuhi lebar frame. Jadi frame underscore tunggu dot text dalam kurung fill sama dengan pad Y sama dengan 10. Nah, kemudian saya akan membuat label tunggu. tk.label dalam kurung frame underscore tunggu teks yaitu ruang tunggu dengan slot kosong di mana fontnya kita gunakan font Sego UI dengan ukuran 11 dan gaya bold. Lalu backgroundnya lavender dengan warna teks yaitu putih. Ini kita ubah jadi steel blue aja. Lalu menampilkan label ruang tunggu. Nah, selanjutnya saya akan membuat tombol tambah antrian motor baru, di mana saat tombol ditekan,
program akan menjalankan fungsi tambah antrian untuk menambahkan motor ke dalam sistem antrian. Jadi kita buat button underscore daftar sama dengan tk.button dalam kurung frame underscore bawah. Teksnya yaitu tambah antrian motor baru dengan fontnya kita gunakan font Sego UI. Dengan ukuran font yaitu 12 dan dengan gaya bold. Backgroundnya kita gunakan steel blue. Warna fontnya kita gunakan putih. Menghilangkan border. Jadi bordernya sama dengan 0. Y-nya kita kasih 8. Lalu aktif background. Aktif background ini warna tombol ketika ditekan. Jadi kita kasih warna dojel blue. Lalu aktif foreground. Aktif foreground ini untuk warna tulisan saat tombol aktif. Kita kasih warna putih. Lalu komen. Tambah antrian. Nah, komen ini untuk menjalankan fungsi tambah antrian ketika tombol diklik. Di bawahnya untuk menampilkan tombol dengan ukuran memenuhi lebar frame, jadi kita buat button underscore daftar .text dalam kurung fill text y sama dengan 10. Nah, terakhir saya akan menjalankan metode root.mainLoop. Nah, root.mainLoop ini berfungsi untuk menampilkan jendela aplikasi dan menjaga program tetap berjalan sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan seluruh komponen yang telah dibuat. Coba kita jalankan ya, teman-teman. Teman-teman, maaf tadi kan kita jalanin kita running kan. Dia tampilannya begini. Harusnya dia horizontal, lebar ke samping. Ternyata salahnya ada di sebentar. Kita cari dulu frame fit. Ini pada label. Ini harusnya kita ubah menjadi frame underscore fit 2. Ini juga frame underscore fit 2. Ini juga jadi underscore 2. Fit 3. Ini juga fit 3. Nah, sekarang coba kita jalankan lagi bentar. Nah, gini dia teman-teman tampilannya.
Oke, sekian dari saya untuk penjelasan GUI-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini adalah sistem antrian bengkel motor, yaitu studi kasus yang kami buat. Pada tampilan awal aplikasi sistem antrian bengkel motor, di bagian atas terdapat judul aplikasi dari sistem yang kami buat. Kemudian pada bagian tengah terdapat 3 area servis, yaitu PIT 1, PIT 2, PIT 3. Saat aplikasi pertama kali dijalankan, ketika PIT masih berstatus kosong, yang menandakan belum ada motor yang melakukan servis. Pada masing-masing PIT juga tersedia tombol selesai servis yang nantinya digunakan untuk mengakhiri proses servis motor pada PIT tersebut. Di bawah area PIT terdapat bagian ruang tunggu. Pada kondisi awal, ruang tunggu ini juga masih kosong karena belum terdapat motor yang masuk ke dalam antrian. Selanjutnya, pada bagian bawah terdapat tombol tambah antrian motor baru. Tombol ini digunakan untuk menambahkan data motor yang akan melakukan servis ke dalam sistem. Untuk melakukan demo, saya akan menekan tombol tambah antrian motor baru. Setelah ini saya tekan. Nah, setelah tombol ditekan, sistem akan menampilkan motor ke dalam antrian. Apabila masih terdapat PIT yang kosong, motor akan langsung ditempatkan ke PIT tersebut. Dan informasi pada PIT akan berubah sesuai dengan data nomor yang sedang diservis. Nah, jika apabila PIT sudah terisi, ketiga PIT ini sudah terisi full, penuh, kita isi dulu penuh ya teman-teman. Nah, ini kan sudah terisi penuh, sampai motor ke-6. Nah, motor berikutnya yaitu motor ke-7 akan masuk ke bagian ruang tunggu dan menunggu hingga ada PIT yang tersedia. Nih, jika servis pada salah satu PIT selesai, ini kita dapat menekan tombol selesai servis. Ini kita tekan. Nah, kita tekan tadi motor 1 sudah selesai ya teman-teman. Jadi motor sistemnya mengosongkan PIT tersebut dan secara otomatis motor yang berada pada ruang tunggu dia akan berpindah ke PIT yang kosong. Dengan demikian, aplikasi ini dapat mengelola antrian servis secara otomatis berdasarkan konsep FIFO, first in, first out, yaitu motor yang datang lebih dahulu akan mendapatkan giliran servis terlebih dahulu. Ini coba kita selesaikan servis semua ya. Nah, ketika saya klik ini, selesai servis pada PIT 1, yang dimana PIT 1 ini kosong ya teman-teman. Tidak ada motor yang diservis, dia akan memunculkan pop-up info, yaitu PIT 1 sedang kosong. Nah, sekian teman-teman dari kelompok kami yang mengangkat studi kasus sistem antrian bengkel motor. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.